Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Safara, saya adalah dokter yang bertugas siang hari ini di klinik ini. Berdasarkan keluhan yang tadi telah Bapak paparkan, maka saya akan melakukan pemeriksaan terhadap muskuloskeletal Bapak, di mana nantinya Bapak diminta untuk melakukan beberapa pergerakan, dan saya akan memeriksa Bapak dari atas hingga bawah, dan saya juga nantinya akan melakukan beberapa perabaan, dan Bapak juga diminta untuk melepaskan pakaian Bapak, di mana nantinya juga ketika pemeriksaan mungkin Bapak akan mengalami rasa yang nyeri atau yang tidak nyaman, namun Bapak bisa memberitahukan kepada saya apabila Bapak merasakan hal tersebut. Apakah Bapak bersedia? Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah leher terlebih dahulu dengan melihat apakah adanya deformitas, kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, apakah adanya jejas. Lalu melakukan perabaan pada daerah servikal dengan merasakan suhu kulit, apakah hangat atau tidak. Lalu apakah adanya step off pada proses spinosus, apakah adanya kontur jaringan lunak atau tenderness. Lalu melakukan range of motion dengan meminta pasien untuk melakukan fleksi dan ekstensi. Bapak silakan menunduk, lalu melihat ke atas, dan selanjutnya melakukan fleksi lateral dengan membengkokkan kepala ke kiri dan ke kanan, dan melakukan rotasi dengan menghadap ke kiri dan juga ke kanan. Dan menilai apakah adanya nyeri ataupun adanya krepitasi. Bapak, apakah adanya nyeri? Selanjutnya melakukan pemeriksaan punggung dengan meminta pasien untuk berdiri. Bapak silakan berdiri dan membuka pakaian bagian atasnya, Pak. Dilihat kesimetrisan bahu kiri dan bahu kanan, lalu dilihat pula kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, serta apakah adanya jaringan parut atau sinus, dan apakah adanya deformitas. Lalu melakukan perabaan untuk menilai suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, adanya nyeri lokal, lalu juga meraba pada proses spinosus untuk menilai apakah adanya step off atau tidak. Selanjutnya menilai range of motion pada sendi spinal dengan meminta pasien untuk menghadap dan mengikuti beberapa gerakan yang akan kita lakukan. Bapak boleh menghadap saya dan mengikuti beberapa gerakan yang nantinya akan saya lakukan ya Pak. Baik Pak, silakan ikuti gerakan saya ya Pak. Pertama, kita meminta pasien untuk melakukan fleksi, ekstensi, fleksi lateral, rotasi, dan menilai apakah adanya nyeri saat pergerakan ataupun spasme otot. Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri, Pak? Selanjutnya melakukan pemeriksaan sendi bahu dengan meminta pasien untuk duduk. Bapak, silakan duduk, Pak. Lalu menilai bagian dari proximal glenohumeral, lalu clavicular, dan juga sternum. Dinilai kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna, dan tekstur kulit, ada atau tidaknya jaringan parut ataupun sinus. Dilakukan pada bahu kiri dan juga bahu kanan. Lalu melakukan perabaan untuk menilai suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, dan juga nyeri lokal. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan pada sendi akromioklавикулар untuk merasakan apakah adanya bengkak, rasa panas, nyeri, dan juga stabilitas. Selanjutnya pemeriksaan pada sendi sternoklavikular untuk merasakan apakah adanya rasa bengkak, rasa panas, nyeri, dan juga stabilitas. Menilai range of motion dengan meminta pasien untuk kembali berdiri. Bapak silakan berdiri, Pak. Bapak silakan mengikuti saya lagi ya, Pak. Yang pertama kita akan melakukan abduksi, lalu aduksi, selanjutnya fleksi, ekstensi, rotasi medial, rotasi lateral, dan juga internal rotation. Lalu menilai apakah ada nyeri saat pergerakan dan juga krepitasi. Bapak, apakah ada nyeri? Selanjutnya ialah pemeriksaan lengan atas dan sendi siku dengan pasien kembali duduk. Bapak, tangannya boleh diluruskan, Pak. Yang pertama ialah dengan melihat kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, dan ada atau tidaknya jaringan parut atau sinus. Dilakukan pada sisi medial dan juga lateral, dan juga dilakukan pada sisi dekstra maupun lengan yang sinistra. Lalu dilakukan perabaan
pada sisi medial dan juga lateral, tangan kiri dan kanan, untuk menilai suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, ataupun nyeri lokal. Lalu melakukan ring of motion dengan pergerakan aktif maupun pasif. Bapak silakan ikuti gerakan saya ya Pak. Meminta pasien untuk melakukan fleksi, lalu ekstensi, pada sendi humero-ulnar. Sendi radio-ulnar kita lakukan supinasi dan juga pronasi. Menilai apakah adanya rasa nyeri. Bapak, apakah ada rasa nyeri, Pak? Lalu menilai kekuatan otot. Melakukan fleksi dengan memberikan tahanan full, ekstensi dengan tahanan yang full. Melakukan pronasi dan juga supinasi dengan tahanan yang full. Dan stabilitas ligamen lateral dan medial. Lalu melakukan pemeriksaan lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari-jari. Lihat kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, lalu ada atau tidaknya jaringan parut. Pada bagian dorsal dan ventral atau volar tangan. Lalu merasakan suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, nyeri lokal, krepitasi ataupun deformitas. Lalu menilai range of motion dengan posisi netralnya yaitu pronasi dan dilakukan secara aktif dan pasif. Bapak nantinya tolong ikuti gerakan saya ya Pak. Dilakukan ekstensi, lalu fleksi, radial deviation, ulnar radiation, finger abduction, adduksi, thumb extension, thumb flexion, thumb abduction, MCP ekstensi, MCP fleksi, PIP ekstensi, PIP fleksi, DIP ekstensi, dan DIP fleksi. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan nervus, di mana tangan pasien diminta untuk menengadah. Silakan dibuka Pak tangannya. Menilai nervus medianus, lalu nervus radialis, dan juga nervus ulnaris untuk menilai fungsi sensorik dan juga motoriknya. Apakah terasa Pak? Lalu dinilai pula denyut arteri, pulsasi dan tekanannya dirasa, lalu warna, rasa hangat, dan juga dilakukan capillary refill time. Dengan melihat pengisian darah kembali setelah ditekan, normalnya 2 detik. Selanjutnya menilai kekuatan otot pada saat ekstensi, fleksi, ulnar dan radial dengan memberi tahanan full. Untuk pemeriksaan panggul, pasien diminta untuk berbaring. Bapak silakan berbaring. Selanjutnya dilihat kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, ada atau tidaknya jaringan parut ataupun adanya jejak. Lakukan perabaan untuk menilai suhu kulit, kontur tulang, kontur jaringan lunak, dan adanya nyeri lokal. Lalu menilai range of motion-nya dengan meminta pasien untuk melakukan fleksi, lalu rotasi eksterna dan rotasi interna, dan kembali ke full extension. Lalu dilakukannya adduksi dan abduksi. Lalu melakukan uji Thomas dengan meminta pasien untuk kembali fleksi dan menahannya dan melihat apakah lutut di sebelahnya itu mengalami pengangkatan atau tidak. Jika mengalami pengangkatan, maka dikatakan positif. Selanjutnya pengukuran panjang tungkai yang dimulai dari anatomical length yang dinilai dari greater trochanter, lalu ke lateral femur dan ke medial malleolus. Ke true length yaitu dinilai dari sias hingga ke medial malleolus, dan terakhir adalah apparent length yang dinilai dari processus hypoideus ke medial malleolus. Selanjutnya menilai kekuatan otot dengan meletakkan tangan pada femur pasien dan pasien mengangkatnya. Menahan pada bagian lateral ketika pasien melakukan abduksi, dan menahan pada bagian medial pada saat pasien melakukan adduksi. Lalu kita melakukan pemeriksaan stabilitas postural dengan meminta pasien untuk mengangkat salah satu kakinya. Bapak silakan diangkat salah satu kakinya Pak. Lalu dinilai kesimetrisan. Apabila simetris maka dikatakan positif. Bapak silakan berjalan. Di sini kita lakukan pemeriksaan gait di mana pasien diminta untuk berjalan. Lalu melakukan pemeriksaan lutut dengan melihat apakah adanya kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, lalu apakah adanya jaringan parut atau tidak. Selanjutnya meraba kontur tulang, kontur jaringan lunak, nyeri lokal, suhu kulit, dan juga stabilitas dari patella. Lalu menilai
range of motion dengan melakukan fleksi, ekstensi, dinilai apakah adanya nyeri tekan ataupun krepitasi. Menguji stabilisasi dengan kaki pasien dalam posisi fleksi dan pemeriksa duduk di kaki pasien. Pemeriksa akan melakukan push and pull untuk menilai stabilitas dari ligamen. Selanjutnya dilakukan uji McMurray di mana dilakukannya full fleksi dan tangan pemeriksa itu melakukan ekstensi rotasi dan salah satu tangannya lagi itu menekan, dan dilakukan pula internal rotasi di mana dinilai apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tungkai bawah, pergelangan kaki, dan juga kaki. Dilihat bagaimana kontur tulang, kontur jaringan lunak, warna dan tekstur kulit, dan apakah adanya swelling atau tidak. Lalu dilakukan perabaan untuk menilai suhu kulit, lalu kontur tulang, kontur jaringan lunak, maupun nyeri lokal. Lalu dilakukan plantar fleksi dan dorsofleksi. Selanjutnya melakukan finger fleksi, finger ekstensi, lalu inversi, dan juga eversi. Lalu menilai kekuatan otot dengan melakukan plantar fleksi, dorsofleksi, finger fleksi, finger ekstensi, lalu inversi, dan eversi. Melihat bentuk kaki pada saat berdiri dengan melihat bentuk arkus longitudinal pada bagian medial dan juga lateral, dan juga kita melihat bentuk kakinya. Selanjutnya menilai sirkulasi perifer dengan meraba denyut arteri dorsalis pedis dan juga melihat apakah adanya sianosis pada kaki atau tidak. Lalu melakukan status neurologik anggota gerak bawah dengan mengangkat kaki pasien secara maksimal lalu menurunkannya kembali untuk menilai apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya melakukan follow up. Jadi Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi telah kita lakukan, saya tidak menemukan adanya kelainan pada Bapak, namun Bapak saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui lebih lanjut dari keluhan yang telah Bapak paparkan sebelumnya. Terima kasih Bapak.